Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mari Liziawati. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Dodi. Mantap. Yang penting sehat dulu. Ya. Tribuners, kita akan bicara soal pencegahan stunting di Kota Depok. Dok, banyak masyarakat yang mungkin perlu pemahaman yang jelas dikit lah tentang stunting. Kira-kira stunting itu apa, Dok? Baik, Tribuners. Mungkin saya akan jelaskan dulu terkait dengan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ya, yang ditandai dengan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Jadi kalau ada balita pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu pasti pendek. Tribuners, bicara stunting, kita bicara kondisi stunting di Kota Depok. Nah, kita tanya sama Dr. Mari Liziawati. Dok, perkembangan stunting di Kota Depok itu bagaimana, Dok? Ya, baik. Untuk stunting sendiri, memang kita ada dua data ya, data yang berdasarkan survei atau datanya sampling, itu data SSGI, dan yang kedua adalah data surveillance, data berdasarkan EPPGBM. Kalau data berdasarkan survei atau SSGI, kita ada penurunan ya dari 14,3% di tahun 2023 menjadi 12,5% di tahun 2024. Tinggi dong turunnya ya? Jadi ya turun 1,8%. Nah, kalau berdasarkan data surveillance, data EPPGBM, data di Februari 2025, angka stunting kita di 3,79%, ya, atau jumlah balitanya 3.395 balita stunting. Itu menggambarkan gimana, Bu, dengan angka seperti itu? Ya, memang kalau kita lihat data berdasarkan SSI itu kan tinggi ya, karena itu memang survei atau sampling. Kalau data surveillance atau real ya berdasarkan EPPGBM itu 3,79. Ini mungkin memang belum 100% balita kita datang ke posyandu. Ya, sehingga ada balita-balita yang memang belum diketahui status gizinya. Tribuners, ternyata angka stunting di Kota Depok mengalami penurunan ya, 1,8. Susah loh 1,8 ngejarnya. Betul ya, Dok? Betul. Nah, kita tanya nih, upaya apa sih yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Depok sehingga angkanya itu menurun? Iya, upaya-upaya yang dilakukan antara lain memang kita melakukan intervensi baik pada balita stuntingnya atau balita resiko stunting. Ya, bahkan kita juga intervensi dari hulunya. Dari hulu, yaitu pada remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamilnya. Nah, ini kita intervensi melalui beberapa upaya ya. Yang pertama pada balita stunting nanti diberikan namanya PKMK. PKMK. Ya. Apa itu, Dok? PKMA itu pangan olahan untuk kebutuhan medis khusus. Jadi memang olahan untuk kebutuhan medis khusus. Nah, PKMK ini nanti diresepkan oleh dokter spesialis. Jadi balita stunting ini kita rujuk dulu ke dokter spesialis, baru kemudian diresepkan PKMK. Nah, untuk balita resiko stunting, ya siapa aja balita resiko stunting? Antara lain balita yang berat badannya kurang, ya, kemudian balita yang beratnya tidak naik nih, gitu ya, di posyandu di bulan kemarin sekian, bulan depannya nggak naik ya. Itu balita berapa bulan dianggap serius? 1 kali tidak naik pun sudah bisa menjadi sasaran untuk pemberian makanan tambahan ya. Kemudian juga balita gizi kurang ya, ini termasuk di dalamnya. Jadi untuk balita-balita yang resiko stunting ini kita berikan PMT atau pemberian makanan tambahan ya, PMT lokal ya, yang kita sediakan di puskesmas.
Jadi screeningnya itu mulai dari posyandu ya Bu ya? Ya, Jadi ibu-ibu membawa balitanya ke posyandu untuk ditimbang, diberikan makanan tambahan. diukur tinggi badan berat badannya gitu kan. Ketika diketahui mengalami risiko stunting, baru ditangani. Ya, yang termasuk tadi ya kelompok resiko stunting kita tangani. Nah, kemudian yang dari hulunya bagaimana? Yang pada remaja putri, kepada calon pengantin, kepada ibu hamil ini juga kita intervensi. Ya, pada remaja putri kita lakukan screening anemia, kita lakukan pengecekan HB ya pada remaja putri. Nah, ini ada program juga kan pemberian TTD ya, tablet tambah darah. Jadi bukan tanda tangan ya? Ya bukan, tablet tambah darah. Ini kita berikan kepada seluruh remaja putri dan diminum 1 minggu sekali. Nah, ini upaya untuk mencegah terjadinya anemia. Itu ke seluruh wilayah di 11 kecamatan? Iya, di seluruh wilayah melalui sekolah-sekolah nih, banyak ya. Ya, remaja putrinya SMP dan SMA sederajat. Nah, ini kita berikan tablet tambah darah. Ya, kemudian pada calon pengantin kita juga lakukan screening calon pengantin. Ya, screening anemianya, kita cek HB-nya, kemudian kita cek juga lingkar lengan atasnya gitu ya. Nah, kemudian pada ibu hamil juga demikian. Lingkar lengan atas ini nanti jadi indikator ibu hamil yang kurang energi kronis. Ya, kalau lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, maka itu termasuk ibu hamil kurang energi kronis, ibu hamil kek. 23,5 senti? Ya. Bukan inci ya? Bukan. Nah, itu nanti kita berikan makanan tambahan ya, PMT lokal untuk ibu hamil kek. Jadi itu intervensi yang kita lakukan. Itu mulai 2024 ya? Atau kita sudah ke program ini sebenarnya kan sudah berjalan ya, apalagi screening anemia remaja putri kan sudah berjalan cukup lama ya. Kemudian kalau program pemberian makanan tambahan untuk stunting, untuk pencegahan stunting ini sudah kita mulai dari 2023 ya, dengan PMT lokal ya. Dulu sebelumnya kan dengan istilahnya PMT pabrikan, apa itu PMT pabrikan? MT itu susu, biskuit gitu lah. Kalau sekarang kan PMT-nya lokal ya, memang makanan matang gitu yang diberikan. Itu yang sudah diolah ya? Ya, yang sudah diolah, betul. Tribuners, kita tanya lagi nih. Tadi kan secara menyeluruh ya 11 kecamatan. Ya, betul. Nah, pengen tahu sih kecamatan mana yang paling parah gitu. Ya, memang dari data yang ada di Februari 2025 itu angka stunting tertinggi di Kecamatan Bojongsari. Wah, ya. Bojongsari. Iya. Kenapa tuh, Dok? Ya, memang faktornya kan banyak tadi ya. Jadi kalau kita melihat dari data, sebenarnya stunting ini tidak tidak berbanding lurus dengan kemiskinan gitu loh. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat data yang ada, balita stunting di Kota Depok dan dilihat status ekonominya orang tua, ya itu yang dari balita stunting yang masuk DTKS itu hanya sekitar 12%. Ya, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besarnya adalah dari keluarga yang tidak tergolong miskin tidak gitu mampu ya. Gitu ya, tidak mampu ya, masih mampu lah. Artinya, gitu ya. Pengetahuan untuk pemenuhan gizi diri sendiri dan anak mungkin kali ya. Jadi lebih kepada tadi ya, pengetahuan ya, kesadaran, pemahaman, dan juga ya pola asuhnya nih gitu ya. Jadi mungkin dia secara ekonomi tidak termasuk kurang mampu, tetapi pengasuhannya tidak dilakukan oleh sendiri, mungkin oleh pembantu, gitu. Ya, oleh neneknya dan sebagainya, yang mungkin pola asuhnya masih belum betul, gitu. Artinya secara ekonomi mereka mampu, ya. Mungkin juga secara kalau yang diasuh sendiri mungkin tingkat pendidikannya atau bagaimana? Ya. Kalau diasuh sendiri ya, selama dia masih belum paham tentang pola asuh anak, bisa juga sih. Bisa juga ya. Ya, misalnya karena sibuk gitu ya, dia nggak mempersiapkan makanan balitanya sendiri, akhirnya ya dia mungkin
dengan makanan-makanan instan gitu kan, yang kebutuhan gizi anaknya tuh belum sesuai dengan umurnya, bisa saja. Atau mungkin karena kecapean, kan anak-anak sekarang tuh udah capek, males enggak juga kali enggak. Ya itu faktor-faktor itu mungkin ada, ya mungkin ada. Oke. Ya, jadi sebenarnya kan kebutuhan gizi masing-masing balita itu kan sesuai dengan umurnya ya. Bahkan tekstur makanannya pun berbeda-beda gitu, antara bayi umur 1 tahun, umur 3 tahun gitu ya. Jadi kalau dia bisa menyiapkan makanannya itu dengan gizi yang seimbang sesuai dengan umurnya, ya insya Allah bayi itu akan mendapatkan asupan gizi yang sesuai gitu, sehingga tumbuh kembangnya tidak terhambat. Nah, kemudian dari 11 kecamatan itu yang bebas stunting kecamatan mana? Ada nggak sih? Kalau yang paling rendah angka stuntingnya adalah di Kecamatan Cinere. Paling rendah? Paling rendah. Oh. Di Cinere. Kok bisa, Dok? Ya, karena Cinere memang jumlah balitanya juga sedikit, dan mungkin ya sebagian masyarakatnya sudah memahami tentang pola asuh dan gizi seimbang. Kan setahu saya Cinere itu Mentengnya Depok kali. Bener nggak sih? Sebagiannya. Ya, ini sambil saya lihat datanya, untuk Cinere itu di 2,16%. Ya, angka stuntingnya 2,16. Tadi kan untuk Kota Depok 3,79. Nah, Cinere 2,16%. Ya. Berarti kalau yang terendah itu masuknya 5 besar ada nggak? Cinere, kemudian ya kalau 5 besar di bawah ya, Cinere paling rendah, kemudian Limo, kemudian Beji, kemudian Tapos. Tapos keren juga dong. Bukan, maaf. Yang pertama tadi Cinere, kemudian yang kedua adalah Cipayung, ya. Cipayung, kemudian Limo, kemudian ini 2,88 Cimanggis. Ya, ini saya harus lihat yang Cinere, Cipayung 3,4 ya. Kayaknya saya harus ulang lagi nih. Cinere. Bentar. Balita stunting Cinere, Cipayung, Limo, Cimanggis, dan Sukmajaya. Itu ya urutan. Waduh, keren juga nih. Cinere, Cipayung, Limo, Cimanggis, Sukmajaya. Nah, kalau 5 tertinggi. 5 tertinggi itu Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas. Serius nih Pancoran Mas? Beji. Dan Tapos. Nah, ini Pancoran Mas kan? Pancoran Mas di kota ya. Nah, justru itu ya mungkin. Menarik nih, fakta menarik nih, di kota tapi stuntingnya tinggi ya. Stuntingnya tinggi. Bisa dijelasin nggak, Dokter? Memang kan jumlah penduduknya, jumlah balitanya juga banyak, besar ya, kepadatan penduduknya gitu ya. Ya faktor-faktornya banyak kan. Memang tadi stunting tadi kan di samping dari sisi gizinya, dari sisi gizi, tapi ada dari sisi tadi pola asuh, kemudian sanitasi ya, termasuk juga di dalamnya. Jadi ya faktor-faktornya cukup banyak nih. Iya. Gitu. Kan kalau melihat geografi Cipayung sama Pancoran Mas, kayaknya masih masih desaan Cipayung kayaknya. Ya kita bukan melihat itu ya. Tidak bisa. Kalau kota berarti stuntingnya rendah, itu tidak bisa ya, karena pada kenyataannya ya di kota itu juga migrasinya juga tinggi, ya kan, banyak penduduk keluar masuk gitu, balitanya juga keluar masuk nih. Nah, kayaknya yang paling penting tadi harus orang tua balita ini membawa balitanya rutin ke posyandu, dilakukan
pemantauan tumbuh Oke. kembangnya tiap bulan supaya bisa terpantau. Nah, mungkin karena ya ini tadi mungkin tadi ya migrasinya tinggi, ya banyak yang baru masuk atau keluar dan sebagainya, malah mungkin tidak terpantau nih tumbuh kembangnya. Sehingga ketika balitanya tadi tidak naik berat badannya, nggak ketahuan. Bulan depannya tidak naik, kemudian sampai jatuh ke stunting. Tapi kalau rutin nih setiap bulan dipantau, satu kali tidak naik berat badan kan juga sudah diintervensi dengan pemberian makanan tambahan, PMT lokal. Jadi tadi memang kepadatan penduduk berpengaruh ya. ya di situ ya bagaimana sanitasinya gitu kan, ya bagaimana imunisasi lengkapnya sudah belum, ya karena kalau sanitasinya kurang baik, imunisasi tidak lengkap, kan risiko tadi infeksi berulang. Ya ketika anak juga sudah dikasih makan sesuai dengan kebutuhan gizinya nih sesuai umurnya, tapi ternyata sering sakit, bolak-balik sakit, ya mungkin berat badannya kan juga jadi nggak naik, turun, akhirnya bisa jatuh ke stunting. Nggak nafsu makan gitu ya? Ya bisa, gitu. Nah, oke deh, dari 5 kecamatan ini berarti ada prioritas dong, diprioritaskan untuk melakukan penurunan stunting. Ya, terutama di tiga kecamatan yang teratas ya, Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas. Ya, kita upayakan. Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas. Daerah-daerah kota semua nih. Ya, nah ini ya 3 kecamatan ini ya perlu untuk kita mendapat perhatian. Oke, apa yang akan dilakukan nanti? Tadi kita kan saat ini upayanya adalah pencegahan. Ya, kenapa upayanya pencegahan? Karena kalau sudah jatuh kepada stunting, ini kan stunting kan irreversible. Gitu. Ya, jadi kita upayanya adalah mencegah supaya tidak sampai kepada stunting. Karena kalau sudah jatuh ke stunting, apalagi sudah lebih dari 2 tahun, ya kita sudah sulit mengintervensi, gitu ya. Kalau masih di bawah 2 tahun, masih dalam 1000 hari pertama kehidupan, ini masih kita coba kejar, ya kita intervensi. Maka upaya kita yang paling penting adalah tadi pencegahan. Pencegahan bagaimana caranya? Ya tadi mulai dari hulunya nih. Ya bagaimana remaja putrinya. Jadi screening hemoglobin, screening anemianya itu kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau memang masih banyak yang anemia, kita gencarkan. Ya tablet tambah darah itu harus 1 minggu sekali diminum. Kita lakukan aksi bergizi nih di sekolah-sekolah. Jadi edukasi masalah gizi, kemudian minum tablet tambah darah bersama, kemudian dilakukan pengecekan HB-nya untuk tahu status anemia atau tidak. Nah, kemudian tadi calon pengantin. Nah, ini program dari Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota saat ini sudah sangat baik untuk mendukung pencegahan stunting, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon pengantin. Ini dengan program ini calon pengantin ini sekarang sudah makin banyak yang memeriksakan kesehatannya sebelum menikah. Nah, ini sangat penting. Ke puskesmas. Jadi ini sangat penting karena bisa ketahuan nih ketika calon pengantin ternyata misalnya dia anemia, ya kita intervensi dulu, ya berikan tablet tambah darah, upayakan kondisinya itu sudah tidak anemia, sudah sehat ketika hamil. Kalau masih belum masih anemia, ya upayakan jangan hamil dulu lah gitu kan. Saya pikir dari periksa ke puskesmas nih, kata dokter, wah anemia nih, jangan kawin dulu ya. Jangan. Enggak gitu ya? Bukan ya? Bukan. Jadi tetap pernikahan tetap berlangsung. Pernikahan berlangsung, tapi persiapkan nih sampai sehat, sampai kondisinya bagus, tidak anemia, baru hamil. Berarti nih gitu. Suaminya nih jangan sampai punya anak dulu sebelum memastikan ibunya, istrinya siap untuk hamil ya, sesuai dengan pembunuhan gizi ibu hamil ya. Iya. Ingat nih bapak-bapak, jangan maksain. Kita juga melakukan kerjasama juga dengan pihak ketiga ya melalui CSR gitu ya.
Jadi dari CSR perusahaan juga banyak yang memberikan intervensi untuk pemberian makanan tambahan ya, PMT, baik buat ibu hamil maupun untuk balitanya. Ya tadi ibu hamil yang cake atau kurang energi kronis itu yang kita berikan PMT lokal. Nah, kemudian ada nih upaya yang juga efektif. Apa itu, Dok? Untuk bisa mencegah ya terjadi balita stunting. Ya ini perannya bapak-bapak. Waduh, ya, kalau tadi kan ibu-ibu aja nih. Ya tadi kan ibu-ibu yang calon kayaknya ibu mulu yang remaja putri tidak anemia, ya calon pengantin tidak anemia, ya ibu hamil tidak anemia, tidak kek. Nah, perannya bapak-bapak di mana? Nah, di mana nih, Dok? Peran bapak-bapak untuk mencegah stunting adalah dengan tidak merokok. Itu peran yang sangat penting ya, karena berdasarkan survei ini speechless ya. Karena ini sudah berdasarkan penelitian ya, berdasarkan survei bahwa merokok ya merupakan salah satu faktor ya untuk terjadinya stunting. Dijelasin, Dok, biar bapak-bapaknya tahu tuh. Ya intinya kan rokok ini memang mengandung berbagai zat yang berbahaya, ya ribuan ya zat yang berbahaya yang juga akan mempengaruhi pada perkembangan janin ya pada ibu hamil ya maupun pada bayi balita ya bayi balitanya. Jadi jangan sampai merokok di dekat ibu hamil atau bayi balita ya. Makanya kita mengingatkan nih untuk para bapak-bapak ya, kalau mau berperan dalam mencegah stunting, maka stop merokok. Iya, daripada beli sebungkus rokok. Betul. Mending beli 1 kilo telur. Betul sekali. Keren nggak gue? Keren. Aduh, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mariliziawati, tentang stunting di Kota Depok. Nah, kita ngambil kesimpulan nih. Pasti ada target nih untuk 2026, Dok. Apa yang akan dilakukan? Ya, di 2026 tentunya kita akan lanjutkan program-program pencegahan dan percepatan penurunan stunting ya. Jadi makanya tadi juga saya sampaikan di Kota Depok ini kita punya tim percepatan penurunan stunting yang berubah namanya menjadi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Karena bukan pada balita stuntingnya saja kita mau intervensi, tapi kita fokus ke pencegahan. Jadi di 2026 kita juga terus melakukan upaya-upaya terutama pencegahan stuntingnya. Tadi mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Termasuk di 5 kecamatan itu ya? Iya, intinya ya di 11 kecamatan, tapi pada kecamatan yang masih tinggi angka stuntingnya kita ada prioritas. Jadi biasanya kalau ada CSR kita arahkan ke kecamatan-kecamatan tersebut ya untuk kalau membantu. Angkanya ada nggak, Bu, target gitu? Turun 1 koma gitu. Sebenarnya kalau dari target yang sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinkes 3,79 itu sudah di bawah target. Gitu. Ya. Karena kalau target RPJMD itu 4,6 itu kita sudah di bawah target. Tapi kan kita tetap pengen terus untuk diturunkan. Jadi kita upayakan zero new stunting ya. Stunting barunya ini kita nolkan. Makanya kita upayakan dengan pencegahan tadi. Oke, Tribuners. Jadi pencegahan stunting itu penting, mulai dari orang tua, kemudian keaktifan posyandu, sehingga balita-balita yang memiliki kekurangan gizi dapat terscreening. Tanpa posyandu, saya kira nggak mungkin lah stunting bisa bebas, ya nggak? Betul. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Mariliziawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dok. Sama-sama.